Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa Siregar, NPM 23140036. Saya dari kelas 3A dengan dosen pengampu yaitu Ibu Monica Teresia MPD. Di sini saya akan mengulang materi tentang kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif, meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila atau diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Rumusan profil pelajar Pancasila sejatinya mendasarkan pada pertimbangan terjadinya perubahan dalam konteks global yang harus direspon, termasuk terkait di dunia kerja, perubahan sosial, budaya, dan politik, dan adanya kepentingan nasional terkait dengan budaya, bangsa, nasionalisme, dan agenda pembangunan nasional yang merupakan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan untuk dunia pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkup nasional maupun global. Berikutnya mengacu pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk perilaku yang terukur, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Istilah pelajar ataupun learner digunakan untuk menanamkan profil merupakan representasi seluruh individu yang belajar, sehingga diharapkan menjadi penuntun arah kompetensi tidak hanya bagi peserta didik, namun juga berbagai unsur yang terlibatkan dalam pemangkuan kepentingan di dunia pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirumuskan sebagai pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran melalui sekurang-kurangnya 3 cara. Yang pertama yaitu sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler. Yang kedua yaitu sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi yang digunakan guru. Dan yang ketiga yaitu sebagai proyek kegiatan kokurikuler. Dimensi profil pelajar Pancasila juga perlu dibangun melalui lingkungan belajar yang kondusif. Berikut pembahasan lebih lanjut dari masing-masing cara mencapai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler. Pembahasan yang pertama ini yaitu mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila dalam intrakurikuler dilakukan dalam bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi ataupun topik pembelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila tidak hanya terbatas pada satu mata pelajaran tertentu, melainkan terintegrasi dengan muatan pembelajaran. Salah satu contohnya adalah topik pembelajaran terkait keberagaman, yang masuk dalam muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan IPS. Muatan pembelajaran ini terkait langsung dengan penguatan dimensi kebinekaan global. Upaya pencapaian tujuan pembelajaran terkait memahami perbedaan budaya dan mengapresiasikan juga sekaligus dapat membidik kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu sebagai pengalaman pembelajaran ataupun strategi pengajaran yang dilakukan guru. Pembahasan yang kedua ini yaitu
Penguatan dimensi profil Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih mudah menghubungkan sesuatu yang familiar dengan pembentukan pengetahuan baru dan punya otonomi dengan pembelajaran yang membuat dirinya lebih terhubung dengan pembelajaran. Strategi yang digunakan perlu membuat peserta didik lebih terhubung dengan pembelajaran. Strategi perlu melibatkan aktivitas mempertanyakan dan mencari tahu banyak hal, mendorong keluasan berpikir, alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang analitis, rasional, dan bahkan inovatif yang diiringi dengan refleksi terhadap pemikirannya. Peserta didik perlu juga dibiasakan untuk menyampaikan gagasannya, mempertimbangkan perspektif teman sebayanya, mengembangkan kesadaran, responsif, dan menyimak orang lain. Selain itu, aktivitas pembelajaran yang melibatkan kolaborasi dan teknologi yang relevan juga dapat mengasah pengalaman belajar peserta didik dengan lebih optimal. Pendekatan pembelajaran inquiry dapat mendukung terbangunnya kemampuan-kemampuan ini. Strategi yang melibatkan aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya interaksi yang produktif, diskusi terbuka, tugas kolaboratif, dan berkaitan dengan masalah dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sebagai proyek kegiatan kokurikuler. Pada pembahasan yang ketiga ini yaitu fokus pada pendidikan karakter. Upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila tidak cukup hanya melakukan intrakurikuler, seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pembelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat waktunya kurang untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensi. Begitu pula dengan internalisasi karakter, sehingga dianalisis diperlukan alokasi waktu khusus di mana peserta didik memiliki waktu untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap isu di lingkungan sekitarnya, tanpa adanya beban materi bidang pengetahuan yang perlu dikuasai. Sebaliknya, dengan mendalami isu kontekstual tersebut, peserta didik mengidentifikasi kompetensi apa yang perlu ia miliki untuk dapat memberikan pendapat, alternatif pemecahan masalah, atau aksi yang dapat dilakukan, sehingga kepemilikan terhadap pembelajaran dialami oleh peserta didik dan pembelajaran yang relevan bagi kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, disediakan waktu khusus untuk kegiatan kokurikuler yang diwujudkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, pembahasan yang kedua yaitu prinsip perancangan kurikulum merdeka. Prinsip perancangan kurikulum merdeka yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perancangan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah untuk dipahami, dalam konteks kurikulum merdeka terdapat 3 prinsip perancangan kurikulum merdeka yang dirumuskan, yaitu yang pertama, memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter. Yang kedua yaitu fleksibel, yang ketiga yaitu berfokus pada muatan esensial. Prinsip yang pertama yaitu pengembangan kompetensi dan karakter. Pada prinsip ini dijelaskan bahwa dalam upaya untuk menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, kurikulum merdeka diarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam hal ini, kompetensi dan karakter dipahami sebagai hal yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi dan juga tidak dipisah-pisahkan satu sama lain. Walau dalam mempelajari materi dan keterampilan tertentu dapat saja dipisah-pisah dalam bentuk mata pelajaran dan aktivitas belajar tertentu. Namun pada dasarnya tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang utuh, yakni secara holistik memiliki kompetensi dan karakter tertentu. Prinsip yang kedua yaitu pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan satuan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidikan, serta budaya dan kearifan lokal.
Keleluasaan seperti ini dibutuhkan agar kurikulum yang dipelajari peserta didik senantiasa relevan dengan dinamika lingkungan, isu-isu kontemporer, serta kebutuhan belajar peserta didik. Di berbagai negara, fleksibilitas menjadi arah reformasi kebijakan kurikulum saat ini. Tujuan utamanya yaitu untuk menjadikan kurikulum lebih relevan dan siap merespon dinamika, lingkungan dan beragam perubahan, serta untuk memberikan ruang pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Di beberapa negara, fleksibilitas bahkan menjadi tujuan utama dilakukannya perubahan kurikulum. Di Inggris, strategi utama membuat kurikulum lebih fleksibel adalah untuk mengubah aturan-aturan yang spesifik dan mengikat menjadi panduan-panduan yang sifatnya hanya menganjurkan, bukan hanya mewajibkan sekolah atau guru untuk mengikuti arahannya. Dengan demikian, kurikulum yang sentralistik dengan menggunakan paradigma satu ukuran untuk semua. Prinsip yang ketiga yaitu berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum. Namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didiknya yang lebih berprestasi. Akibatnya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian Pritchard dan Beatty di India tersebut, anak-anak mengalami kesulitan belajar akan makin tertinggal. Data mereka menunjukkan bahwa anak-anak tertinggal ini kebanyakan dari keluarga dengan sosial ekonomi bawah. Dengan demikian, kepadatan kurikulum diidentifikasi sebagai salah satu faktor mengakibatkan kesenjangan kualitas hasil belajar antara peserta didik di sekolah yang sama. Pengurangan kepadatan kurikulum dapat mengurangi kesenjangan kualitas belajar. Hal ini ditunjukkan juga dalam kajian yang dilakukan Inovasi dan Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbudristek tahun 2021 bahwa kurikulum 2013 yang dikurangi kompetensi inti dan kompetensi dasarnya dikenal juga sebagai kurikulum darurat, membantu peserta didik SD memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Efek positif dari kurikulum darurat ini lebih nyata untuk anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Maka dengan pengurangan konten, setiap peserta didik memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai standar kompetensi minimum, sehingga kurikulum pun menjadi lebih berkeadilan ataupun equitable untuk seluruh anak Indonesia. Pengurangan materi juga merupakan jawaban dari hasil evaluasi kurikulum 13 yang dianalisis memiliki beban materi yang terlalu banyak. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dengan efektif dalam menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila yang kemudian dikembangkan mengacu pada 3 prinsip untuk perancangan kurikulum merdeka yang juga rekomendasi beberapa karakteristik pembelajaran tertentu. Karakteristik pembelajaran ini berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan kurikulum merdeka dan dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan pada landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan penilaian ataupun asesmen awal, proses, dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar peserta didik. Yang kedua yaitu menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan ataupun penyesuaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Yang keempat yaitu didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Materi yang terakhir yaitu landasan kurikulum merdeka. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Beberapa poin landasan filosofis yaitu yang pertama, pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia
yang holistik yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik untuk tujuan yang lebih baik, luas, dan besar. Yang ketiga yaitu pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang keempat yaitu keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kelima yaitu keleluasaan satuan pendidikan dalam penyusunan kurikulum dan pengimplementasiannya. Landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis. Terdapat 3 pertimbangan sosiologis utama yaitu terkait revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, dinamika global, dan keragaman sosial masyarakat Indonesia. Landasan yang ketiga yaitu landasan psikopedagogis. Landasan psikopedagogis ini merupakan landasan yang memberikan dasar pengembangan kurikulum terkait bagaimana belajar dan berkembang. Yang keempat yaitu landasan historis. Pengembangan kurikulum nasional perlu didasarkan pada perkembangan ataupun pertimbangan historis, terutama untuk melihat konteks perubahan kurikulum yang pernah dilakukan. Yang kelima yaitu landasan yudiris. Pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum merdeka didasarkan pada perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.